ja'ala yawmal jum'ati afdala ayyamil usbu' wa ja'ala fihi sa'atan ad-du'a'u fiha mujabun wa masmu'. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan Rajab yang suci, karena kita dilarang berperang, di bulan Rajab yang agung, karena seperti bulan Ramadan, bulan Rajab adalah bulan ibadah. Marilah kita sejenak merenungkan kembali ajaran Rasulullah, ajaran yang semakin langka di tengah-tengah kehidupan demokrasi seperti sekarang ini. Mari kita renungkan kembali ajaran Rasulullah tentang al-ukhuwah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, misi dasar kedatangan Islam adalah kedamaian dan rahmat bagi sekalian alam. Kedamaian dan kebahagiaan itu ada dalam persaudaraan. Seseorang akan merasa tersiksa jika berada dalam sebuah keterasingan atau dia dikucilkan dari sebuah komunitas. Persaudaraan itu tumbuh dari adanya perkenalan. Perkenalan terjadi karena pertemuan, dan dari pertemuan tumbuh kasih sayang. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk menuju sebuah perdamaian, manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya harus berdasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia itu bersaudara, dan bahwa anggota masyarakat muslim itu juga bersaudara. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah mengawali risalahnya, misinya dengan gerakan at-ta'ati atau persaudaraan. Mula-mula kabilah-kabilah di Mekah yang saling berseteru dan saling berperang disatukan dalam sebuah kata muhajirin, kaum muhajirin.
sedangkan suku-suku di Yasrib, di Madinah disatukan oleh Rasulullah di bawah sebuah kata kaum Ansor. Kemudian kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini dilebur dan disatukan, dan Rasulullah menyebutnya sebagai kaum muslimin. Islam sendiri mengingatkan kita kepada asal kita yang berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, dan bahwa kita adalah berasal dari ummatan wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Al-Anbiya ayat 92. Hadirin, semua itu berproses. Namun dalam perjalanan waktu, umat yang satu itu kemudian berpecah kembali. Islam terus mengingatkan kepada risalah persaudaraannya, seperti yang tersebut dalam surat Al-Hujurat ayat 10, bahwa semua orang mukmin itu bersaudara, dan bahwa perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa yang diciptakan Allah adalah untuk saling mengenal dan saling memahami perbedaan masing-masing, bukan untuk berpecah dan berperang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk menuju kepada persaudaraan secara menyeluruh perlu proses dan rangkai. Dalam hal ini Rasulullah memberi contoh seperti pada waktu hijrah. Yang pertama kali terpikir dan dilakukan oleh Rasulullah adalah bagaimana menyediakan tempat berkumpul yang ideal. Rumah-rumah para sahabat sudah tidak memungkinkan lagi karena umat Islam semakin banyak. Maka dibangunlah masjid-masjid. Masjid-masjid itu diberi nama oleh Rasulullah Baitullah, rumah Allah, yang mengisyaratkan bahwa tempat itu tidak dimiliki oleh seseorang, tapi menjadi milik semua umat Islam. Sehingga seorang muslim tidak perlu sibuk mencari tuan rumah, minta izin untuk memasuki masjid-masjid Allah atau Baitullah. Hadirin, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah ke Yathrib, dan begitu sampai di kota Yathrib, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah juga membangun masjid. Banyak hal yang dilakukan Rasul dengan masjidnya, tapi yang paling utama setelah untuk beribadah adalah sebagai sarana berkumpul bagi umat Islam. Karena dengan berkumpul tersebut umat Islam bisa bertemu. Pertemuan adalah langkah menuju perkenalan, dan dari perkenalan tumbuh kasih sayang, dan selanjutnya terbangun persaudaraan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Mesir sendiri masjid itu lebih dikenal dengan nama Jami' atau Jami'. Karena itu kalau kita pergi ke Mesir kemudian mencari masjid, kita bertanya kepada orang-orang di sana, "Fin masjid?" Di mana masjid? Pasti banyak yang tidak menjawab, karena masjid itu jarang digunakan. Tetapi kalau kita bertanya kepada masyarakat awam atau masyarakat pada umumnya, "Fin gamin?"
Fen Game, di mana masjid? Mereka dengan cepat akan menjawab dan akan menunjukkan kepada kita di mana masjid tersebut. Jami' sendiri berarti tempat berkumpul atau bertemu. Jami', tempat untuk mempertemukan. Di sini nampak fungsi masjid sebagai tempat untuk berkumpul, tempat untuk mengumpulkan orang, sangat dipahami oleh orang Mesir, sehingga mereka memilih kata Jami' daripada masjid. Dalam fikih pun disebutkan bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, hampir wajib. Itu semua tidak lain untuk menjaga eksistensi persaudaraan umat Islam itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, agar ukhuwah ini terwujud, maka yang harus kita lakukan adalah berhusnudzon, berprasangka baik terhadap semua saudara. Kalau sejak semula kita punya prasangka buruk, maka segala apa yang dilakukan oleh pihak lain, walaupun itu baik, maka di mata kita akan kita tafsirkan jelek, sehingga menimbulkan keretakan. Yang kedua, tidak ada monopoli kebenaran. Hanya kelompok ini yang benar, yang lain salah. Atau monopoli kesalahan, kelompok itu salah terus. Prasyarat yang lain agar ukhuwah ini terwujud adalah juga latar belakang pendidikan seseorang. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, bisa diharapkan semakin tinggi toleransinya, semakin tinggi pemahamannya. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan seseorang, semakin besar kemungkinan timbulnya hal-hal yang negatif. Hadirin, karena itu kita harus menghindar perbuatan semacam mengolok-olok atau mencemooh orang lain. Allah berfirman, wahai kaum yang beriman, janganlah kamu memperolok-olokkan kaum yang lain. Barangkali kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka yang memperolokkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, kita juga harus menghindari berprasangka buruk. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula sebagian kamu menjelekkan sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hadirin, ukhuwah tidak akan terwujud bila umat Islam berpandangan sempit, ta'assub, fanatis terhadap mazhab atau golongan yang masing-masing. Fanatisme golongan juga menyebabkan munculnya kepentingan pribadi dan golongan. Golongannya sendiri yang diperjuangkan, golongannya yang benar, yang paling benar, yang lain tidak benar, dan yang lain tidak perlu dibantu. Ketika orang muslim kembali dikuasai oleh kepentingan pribadi dan golongan,
Sejak saat itulah tidak terlihat lagi perwujudan ukhuwah yang betul-betul sesuai dengan yang diinginkan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk tercapainya suatu ukhuwah yang kuat dalam kehidupan kita yang beraneka ragam ini, peran komunikasi, silaturahmi sangat menentukan. Yang penting adalah saling pengertian, saling memahami, kemudian bersikap toleran terhadap perbedaan kondisi dalam rangka mastabikul khairat. Selanjutnya juga perlu diwujudkan ta'awun, kerjasama dalam bidang-bidang kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita semuanya pada era ketika kesempatan untuk saling menjatuhkan, saling memperolok, saling melakukan kampanye hitam semakin hari semakin terbuka lebar. Di era yang seperti ini, marilah kita ingat kembali ajaran Rasulullah sehingga kita tidak terpecah belah lagi. Semoga kita menjadi ummatan wahidah, umat yang satu yang membawa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi wa ayyada bil mu'minina min ibadi wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadhala al muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi